Itu. Bos. Apakah kamu tahu jalan ke Egret Airlines? Apakah kamu sedang dalam perjalanan? Itu. Biarkan aku sebentar. Bagus. Itu. Bisakah aku masuk ke mobil? Terima kasih. Terima kasih. Permisi. Apakah jauh dari Egret Airline? Sangat bagus. Hao Tian. Kamu mengambil fotoku. Aku Wang Tian. Ah, Kamu? Apakah kita sudah sampai? Penipuan. Bukankah kamu baru saja bilang mau mengantarku ke Airline? Apakah aku baru saja berbicara? Bilang itu. Kamu bilang kamu mengantarku ke sana. Ini waktuku berenang. Halo. Apa yang akan kamu lakukan? Halo. Tunggu aku. Halo. Apa yang kamu lakukan? Baju-bajumu. Hei, tunggu aku. Halo. Bajumu. Halo. Tanganmu. Apa yang kamu lakukan? Del. Halo. Halo. Cepat kembali. Cepat naik. Aku akan terlambat. Turun. Dingin di sana. Del. Hei, naik. Halo. Kalau sudah datang semoga aman. Apa itu yang datang? Aku ada urusan mendesak. Ada apa buru-buru? Aku mohon. Bawa aku ke maskapai, oke? Ayo. Abang. Aku benar-benar buru-buru. Aku harus melapor ke maskapai. Aku mohon naiklah. Kalau begitu kamu janji satu syarat. Ada apa? Asal aku bisa, aku janji.
Nyanyikan aku lagu. Jadi begitu rupanya. Kamu operasi plastik. Ah, aku operasi plastik. Teknologi operasi plastik Korea seharusnya sangat bagus. Bagaimana bisa gagal seperti ini? Gagal. Jangan dipikirkan. Ada 9 dari 10 hal yang tidak memuaskan dalam hidup. Katakan rahasia. Sebenarnya aku berencana ke Korea untuk operasi plastik. Gambar yang kuberikan padamu. Ini penampilanku setelah operasi plastik. 2 harimau, 2 harimau. Lari cepat, lari cepat. Tapi hari ini aku dengar apa yang kamu katakan. Aku tetap tidak akan pergi. Aku bukan Hautian. Bukan Hautian. Aku temannya. Bagaimanapun juga, Hautian itu ada tugas penerbangan dan dia tidak bisa datang. Jadi aku yang datang menemui kamu untuknya. Situasinya begitu. Bagaimanapun aku benar-benar ingin membantu kamu. Ya Tuhan. Sial. Kamu mati, Hautian. Satu jungkir balik lagi. Aku bukan San Wukong. Tidak bisa jungkir balik. Jungkir. Boleh kan? Hei hei. Bukannya kamu janji akan mengantarku? Penjahat. Turun. Bagaimana kalau begitu? Lakukan lagi. Ayolah. Ayolah. Benar sekali. Tidak bisa berenang. Bangun. Halo. Ayolah. 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 Aku bilang jangan mati di tanganku.
Lapor ke sana, oke terima kasih. Kamu bilang kamu bodoh atau tidak? Kalau tidak bisa berenang, jangan berenang. Kenapa ini menakutkan? Gadis bodoh. Paman Li memanggil Paman Li memanggil. Halo Hao Tian. Kamu gagal dalam kencan butamu. Putri Paman Wang membuat keributan di rumah. Kakekmu bagaimana kamu meminta saya menjelaskan? Paman Li, tolong berhenti membicarakan ini. Pertama, bantu saya cari rumah sakit yang dekat dengan menyelam. Apa yang terjadi? Jangan bicara omong kosong, bantu saya cari rumah sakit dulu. Lao Li, ada sesuatu yang terjadi pada Hao Tian. Masalah terjadi. Kamu pergi dengan mobil. Selain itu, hubungi rumah sakit Angkatan Laut. Halo, Kamu manusia atau hantu? siapa namamu? Kamu hantu. Kamu manusia atau hantu? Tentu saja saya manusia. Lalu kamu terengah-engah saat menyentuhnya tadi. Siapa yang menyuruh kamu membawa saya ke pantai yang aneh? Bilang akan membawa saya ke maskapai. Kamu pura-pura mati hanya untuk balas dendam. Terus kenapa? Ah, apa yang kamu katakan adalah apa? Membosankan. Saya tidak peduli denganmu. Halo, maaf. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Aku hanya melihatmu sangat gugup. Sebenarnya aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku takut kamu akan marah. Berhenti bicara dan menjauhlah dariku. Bagaimana? Ini kesalahanku. Benar-benar aku yang salah. Aku dengan tulus meminta maaf. Aku tahu kamu minta maaf hanya agar aku bisa membawamu ke maskapai. Aku pikir kamu akan membuangku di pantai. Aku tidak menyangka kamu akan menyelamatkanku. Sebenarnya kamu tidak seburuk yang aku bayangkan. Halo, kamu mau kemana? Halo. Halo. Jangan lari, bagaimana kalau kamu lari? Hari ini sangat penting bagiku. Halo, bisakah kamu membawaku? Nak, tunggu sebentar. Kamu mau kemana? Lao Li. Antar wanita gila ini. Kamu kembali padaku. Kakekmu sudah mengatur pernikahanmu, dan kamu tidak mau pergi juga. Kamu lari-lari terus sepanjang hari. Anak ini. Paman. Halo, baik. Bisakah kamu mengantarkanku sepotong? Aku akan membawakannya untukmu. Terima kasih, Paman. Dan koperkan. Aku terlambat. Sekarang sudah terlambat untuk pergi ke perusahaan. Aku akan membawamu langsung ke pangkalan. Oke. Paman, tolong cepat. Berdiri. Halo siswa-siswa. Selamat pagi guru. Silakan duduk. Hari ini sekolah kami secara khusus mengundang kapten lama kami, Chen Jisheng. Kapten Chen berbicara tentang aerodinamika pesawat. Semuanya selamat datang. Halo semuanya. Kamu lulus tahun ini. Pemimpin perusahaan menyuruhku mengajarimu pelajaran ini. Jelaskan pentingnya kelas ini. Kenapa kamu terlambat lagi? Aku harap di masa depan
Setiap siswa harus mematuhi disiplin. Jangan terlambat dan pulang lebih awal. Baik, mari kita mulai kelas. Ini struktur model 737. Guru. Ini bukan 737. Ini pesawat dari Perang Dunia Kedua. Salah. Pilot butuh lebih dari teori. Pengalaman terbang ini juga sangat penting. Dan aku, dalam proses menerbangkan pesawat, aku sudah terbang sekitar 20.000 jam. 20.000 jam? Tidak mungkin. Apa mungkin 20.000 jam? 20.000 jam. Tentu saja, termasuk aku menerbangkan jet tempur di tentara. Pesawat 737 ini, saat lepas landas dan mendarat, nilai angin maksimum yang terverifikasi. Kamu cari siapa? Carry Haotian. Ingat ini, bagaimana caranya cari Haotian untuk memukulku? Carry Haotian. Hapmu HPKU. Maaf. Mari kita lanjutkan kelas. Haotian, kenapa kamu tidak angkat teleponku? Aku kasih tahu dua hal. Pertama, blind date kamu sudah ketahuan. Ada hal yang lebih buruk. Terakhir kali aku kasih tahu kamu tentang gadis itu. Dia lulus ujian untuk pramugari kita. Jangan datang mencariku. Kenapa kamu bilang aku buru-buru? Tolong aku teman. Aku sedang kelas dan aku akan kembali dan pamit. Maaf. Memanjat dan berlayar di 40 derajat. Jika diperkirakan ada es atau membeku. Untuk membuka pesawat ini, tepat waktu. Antara 160 derajat dan 165 derajat. Maka akan ada bahaya. Semua orang harus ingat. Siapa yang begitu besar? Aku masih terlambat. Tidak terlambat. Benar-benar terlambat. Halo, apakah ini asrama pramugari? Jadi tidak rendah hati di hari pertama. Kamu mau kemana seharusnya di sini? Halo, apakah ini asrama untuk pramugari? Ya. Terima kasih temanku, teleponmu berbunyi. Gadis, teleponmu berbunyi. Aku tidak punya telepon genggam. Itu berbunyi di sini. Jelas berbunyi di dalam, sepertinya di dalam. Itu berbunyi seperti telepon yang berbunyi. Paman, terima kasih. Sama-sama, maaf mengganggu. Aku akan melakukannya sendiri. Bagus. Semoga lancar. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih, Paman. Berikan padaku, kamu sudah punya satu. Ini milikku. Aku mau ini, berikan padaku. Halo teman sekelas, apakah pramugari ada di lantai ini? Ada di lantai ini di sana. Terima kasih. Halo. 207. 208. 210. Bagus, kamarku di sini. Halo semuanya. Ya Tuhan, kamu menghancurkan barang-barangku. Bajaku, koperku. Maaf. Sepatuku.
Kamu baik-baik saja. Maaf. Halo semuanya, namaku Wulan. Aku akan tinggal di asrama ini mulai sekarang. Tolong bantu aku di masa depan. Benar-benar. Ini kacang yang kubawa dari kampung halamanku. Ini makanan khas keluarga kami. Ayo. Ini yang kami tanam dan goreng sendiri di rumah. Ayo, sangat harum. Ini kacang kesiang keluarga kami. Tolong ambilkan baju itu, terima kasih. Bagus. Apakah yang ini? Ini dia. Kasih. Ayo, ada yang belum makan kacang. Ayo, kasih. Terima kasih, sangat harum. Namaku Jayin, halo. Halo, namaku Wulan. Kau Tian Wulan Tian S Blue. Kita akan jadi teman sekamar dari sekarang, banyak gangguan nanti. Dawei, ayo bantu. Teman-teman perempuan sudah datang. Kamu bilang kenapa masih sedih? Sepertinya aku jatuh cinta. Patah hati. Apa situasinya? Aku terbutakan. Mari kita bicara. Ada juga janji. Aku lebih buta daripada kamu. Kamu benar. Bukankah orang yang jatuh cinta tertipu? Ya. Aku bilang. Apakah kamu ingat? Mari kita bakar hiyo suatu hari. Ketemu seorang gadis. Gadis itu terlihat seperti itu. Cantik. Aku akan mengikutinya nanti. Lalu aku akan mendengarkannya membuat permohonan. Apa 30.000 kaki? Apa sih? Pokoknya kedengarannya, aku terjebak oleh cinta. Aku tidak tahu kenapa saat itu. Aku bilang aku seorang pilot. Hasilnya, dia menganggapnya serius. Bagiku, aku juga mengikuti ujian pramugari. Setelah jadi pramugari, kamu harus melihatku setiap hari. Ini cinta. Ini cinta. Jangan ambil cintaku. Kamu menghina aku. Aku bisa memberitahumu. Tingkat kesulitan hal ini adalah 95%. Hadapi dia lebih awal. Hemat masalah. Cepat atau lambat? Apa yang kamu katakan? Terlambat. Apa yang terlambat? Terlambat. Bahwa mulai hari ini, kamu hanya berkeliling di asrama perempuan. Jangan main bola dan jangan makan, oke? Ya Tuhan. Amitabha. Teman, biar aku beritahu. Tuhan punya etika kerja. Aku tidak akan pernah memberkatimu pembohong. Telepon aku. Siapa yang punya nomor Aku teleponmu tidak cepat-cepat? peduli jika dimatikan. Pukul kamu. Apakah kamu berkelahi? Pukul. Hanya. Di mana aku bisa menelepon? Telepon aku omong kosong. Mati. Tidak ada yang menjawab. Tidak masalah jika kamu tidak mematikan telepon. Ikut aku dan minta nomor teleponku. Saya pelajari APA. Apakah kakekku menelepon? Apakah kamu memukulnya? Bagaimana kamu bilang kakek-kakek ada di sini? Menemukanmu. Aku tidak hanya meneleponmu, aku meneleponmu. Datang ke sini. Bukan aku yang meneleponmu. Kakek. Ini Dawei. Aku Paman Li. Telepon berhasil dan mereka bersama. Mao Tower. Apakah kamu pergi kencan buta untuk Hautian? Hari itu Hautian kami. Jangan membuat alasan untukku. Terutama kamu. Kakek Hautian ada di sebelah saya. Kamu harus memanggilnya nak. Halo kakek. Saya akan pulang minggu depan. Kelas sangat sibuk. Saya pergi ke kelas kakek, saya pergi ke kelas. Paman Li. Kapan Hautian kembali terakhir kali? Tanggal 5 bulan lalu. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 16 nak. Seperti ayahnya. Mengemudi cepat, pegang erat. Benar. Bagaimana kamu menipu gadis bodoh itu hari ini? Saya ditipu oleh gadis bodoh itu. Ponsel hilang. Mengapa kamu tidak menyelesaikan masalah dengannya? Perlambat perangkat saya.
Mengapa kamu menyentuh wajahmu? Bantu saya melihatnya agar tidak ada yang tahu. Apa yang kamu temukan? Kamu tidak akan membuat masalah besar lagi kan? Saya harus mengambil ponsel saya kembali. Katakan padanya untuk mengambil ponsel saya akan menakut-nakutinya sampai mati. You can use saya pergi dulu. Kamu tidak boleh pergi dan bantu saya berjaga. Bagaimana jika saya ketahuan? Mengapa hal baik tidak pernah terjadi pada saya? Pergi, jangan bicara omong kosong. Nigger. Nigger. Pintu terkunci. Kamu jaga saya di sini. Eksekusi sesuai rencana pertama. Perlahan. Tunggu sebentar, kamu perlambat. Hati-hati. Saya berhasil masuk. Di mana? Speed dial, speed dial. Bagus. Halo? Saya bilang jangan menelepon. Apa kabar? Jangan khawatir. Sekolah punya aturan. Tidak bisa menelepon. Ayah jangan khawatir, saya akan bekerja keras. Kamu tunggu kabar baik saya. Mari kita rayakan lagi di pesawat. Bye-bye. Namanya Wulan. Di mana? Telepon Hautian untuk mencari target. Bicara. Cari target. 210, Wulan di 210. Diterima. Oke, lebih perhatikan dirimu sendiri. Fei Fei, kamu sangat cantik. Ya, kamu juga cantik. Xiaolan, kamu pikir Dawei sedang apa sekarang? Saya tidak tahu. Kenapa kamu tidak menelponnya saja? Berkelahi. Lalu aku memukul. Apakah kamu dengar? Apa? Apakah kamu mendengar suaranya? Jangan bicara. Jangan bicara. Jangan bilang apa-apa. Aku di sini dan kamu masih menelponku. Sepertinya aku tidak salah. Berhenti menyiksaku. Aku salah. Berhenti melakukan ini. Ayo pergi, ayo pergi. Aku jelas mendengar telepon berdering. Apakah kamu mendengarnya? Pasti salah dengar. Aku pikir aku juga mendengarnya. Aku tidak ingin diriku lagi. Tidak, pasti bukan dia. Maaf. Nakal. Yang mana?
Yang ada apa denganmu? Ya ampun, ada tikus. Di mana ada? Yang kamu salah lihat itu bukan tikus. Yang kamu membuat kami ketakutan. Yang apa yang kamu lakukan? Ketakutan membuat kami ketakutan. Itu tikus, aku akan mandi. Ayo pergi, ayo pergi. Yang hati-hati lain kali. Kami sedang membuat film. Jangan panggil kamera tepat di belakangmu. Jangan menoleh. Hantu-hantu. Pegang. Jangan datang. Aku sudah mencapai 210 speed dial. Kau menelepon orang mati dan aku tidak akan menjawab. Mengapa gadis-gadis berteriak begitu keras akhir-akhir ini? Neraka. Neraka. Ada hantu, ada hantu. Ada hantu dan hantu. Ada apa? Aku baru saja melihat hantu. Bagaimana bisa ada hantu? Tidak, aku tidak nelayan. Dia tepat di depan mataku, lalu menghilang. Bagaimana bisa ada orang di rumah sekecil ini? Di mana sih itu? Ada apa denganmu? Tidak, tolong, benar-benar ada. Kau tidak percaya, cari sendiri. Aku jadi gila. Satu akan jadi tikus yang dan satu lagi kamu ketemu hantu. Apa yang akan dilakukan Jiayi nanti? Aku jadi gila. Aku ingin pindah asrama. Ada apa denganmu? Aku takut. Aku benar-benar takut. Aku takut. Aku akan telepon instruktur dan aku akan pindah asrama. Asap bom. Tolong. Ada apa? Asap bom. Pergi tidur. Jadi gila. Alarm kebakaran, ini alarm kebakaran. Ini alarm kebakaran, lari. Apa? Alarm kebakaran, bangun. Apa yang harus dilakukan? Lari-lari.
Bagaimana dengan nenek? Bahkan nenek dan dewa-dewa tidak bisa menyelamatkanmu. Nenek, tolong. Wulan, apa yang kamu lakukan? Aku akan mengambil laptop dan ponselku. Aku menunggumu cepat. Kamu lari. Berhenti. Hantu, kembalikan ponselku. Kamu kan yang menakutiku tadi ya. Jangan ngomong kosong, kembalikan ponselku. Tidak mengembalikan. Ada pencuri perampok. Apa? Dia mencuri ponselku. Kamu tanya dia kalau ponselku milikku. Jangan bilang ini panas. Kenapa tutup? Aku menarik alarm kebakaran. Dia mencuri ponselku. Kembalikan ponselku, tidak apa-apa kan? Kamu pembohong besar. Berani-beraninya kamu bohong ke alarm kebakaran. Lalu apa? Lalu apa kamu kembalikan ponselku? Aku. Oke. Apakah dia mengambil ponselmu atau tidak? Kamu seharusnya tidak di tengah malam. Lari ke asrama kami. Aku mau. Siapa kamu? Kamu hebat. Apa yang kamu banggakan? Dia tidak akan mengambil ponselku. Kenapa aku bekerja keras? Jiayin, biarkan dia. Biarkan dia keluar sendiri. Bukan urusan kita untuk dilihat orang lain. Tunggu dan lihat kamu. Berhenti. Apa? Jika dia keluar dan tertangkap, tanya dia kenapa dia masuk. Dia bilang kamu mengambil ponselnya. Bagaimana aku menjelaskannya nanti? Bagaimana kamu menjelaskan bahwa kamu mencuri ponselku? Aku tidak takut bayangan. Aku tidak mencuri atau merampok apa yang aku takutkan. Lalu pergi. Jangan pergi. Wulan. Dan kamu? Pria besar seperti ini. Aku lari ke asrama perempuan di tengah malam. Apa kamu masih punya muka? Kamu pikir aku mau? Asap instruktur Miao sepertinya datang dari lantai pertama. Saya belum menemukan sumber api, saya tidak tahu di mana kebakaran Biarlah. terjadi. Xiazhu periksa lantai pertama. Di setiap sudut setiap ruangan. Ikut saya. Kamu periksa lantai 3. Setiap sudut setiap ruangan harus diperiksa, oke? Saya akan cepat memeriksa lantai 2. Instruktur Miao, instruktur. Ambil selimut. Cepat. Ayo masuk. Cepat pergi ke sana. Asrama kita di sini. Salah apa yang dilakukan orang-orang itu? Cepat ke sini. Mari kita lihat. Berhadapan. Lihat ke depan. Lihat ke sana. Ikut saya cepat. Kamu tahu tidak ada anak di keluarga saya? Ada orang tua? Saya hampir sampai rumah. Saya dijemput oleh kamu lagi. Apa yang berlebihan? Tidak bisa diterima. Kamu sangat tidak tahu aturan. Berdiri untuk saya. Berdiri di dekat tembok. Berdiri. Cepat. Wulan. Jiayin, kamu. Yang mana? Pilot Haotian. Masuk ke asrama pramugari. Pramugari magang. Wulan Jiayin, tempat berlindung. Siapa yang membunyikan alarm? Saya. Instruktur begini. Dengarkan saya jelaskan. Saya tidak mau dengar penjelasanmu. Saya hanya melihat fakta bukan alasan. Haotian, kamu di lantai 5. Sirene di lantai 1. Kamu terbang ke bawah dan membuat suara itu. Kedua ini semua saya yang gambar. Benar-benar hebat. Saya lihat kamu memang hebat. Berpakaian seperti ini. Pria besar seperti ini. Berubah jadi begini. Seperti kucing. Kamu ngapain sih? Menakuti-nakuti cewek buat main. Lihat pakaian kamu. Apa ini? Kamu ketawa apa? Ini yang kamu mainin di usiamu sekarang. Ini pistol air yang dulu dimainin anak saya. Kamu masih senang ya? Pria besar masih main pistol-pistolan. Pistol ini punya kamu ya? Kamu masih kelihatan kayak pilot gak sih? Kamu ngapain sih gede-gedean? Serius? Pelajaran ini ada di pelajaran terbang kamu. Kami memang ada pelajarannya. Versi simulator CS War Against Terrorism. Pelajaran ini ada di pelajaran terbang kamu. Besok instruktur Chen kamu akan kasih penjelasan ke saya. Santai aja. Gak ada apa-apa, saya harus balik tidur.
Kamu balik ke saya. Ada apa lagi? Gimana dengan kerugian finansial hari ini? Saya yang bayar semuanya. Benar. Kakak senior, kamu harus merapikan gaya keluarga pramugari kamu. Selain itu, kasih ini ke anak kamu. Hao Tian, saya akan urus gaya keluarga pramugari kita. Kamu tunggu aja balik dihukum. Kamu ketawa apa? Lucu apa sih? Pistol ini seru ya? Lihat kamu kayak apa? Pegang boneka. Umur kamu berapa sih? Serukan-serukan. Main-main-main. Instruktur kami salah. Ini bukan tempat bermain. Ini tempat kerja, kamu tahu. Apa situasinya? Ada apa? Tidak apa-apa. Instruktur sudah memperlakukan kami dengan ringan. Saya tahu. Saya hanya merasa membebani kamu. Ada apa? Kita teman baik. Kita teman baik. Kita teman baik. Kita teman baik. Benar? Untuk apa buku ini? Baru saja terbakar, kamu masih harus masuk untuk mengambilnya. Apa itu penting? Ini buku harian saya. Jurnal. Buku harian hilang, kamu bisa menulis lagi. Kakak saya sejak kecil kesehatannya buruk, jarang keluar. Jadi apa? Sejak kecil saya sudah terbiasa menulis buku harian, supaya saya bisa menceritakan apa yang terjadi setiap hari kepadanya. Buku harian ini sangat penting bagi saya. Xiaolan? Tidak apa-apa. Saya yakin kakak saya akan segera sembuh. Dia pasti akan tumbuh menjadi pria yang sehat. Pasti akan. Ayo 1, 2, 3 semangat. Sangat berisik sampai saya tidak sempat mengambil ponsel saya. Sang perawan tua itu tidak ada urusannya. Tidak, kalau begitu saya masih saja ditampar tanpa alasan. Semua pramugari baru berkumpul di lapangan latihan. Macan betina itu sedang pamer kekuasaan lagi ya? Sepertinya saya harus pergi. Menunggu. Tidak. Mengapa berkumpul di tengah malam? Apa karena alarm kebakaran tadi? Apa ini namanya? Sial sekali, ada kejadian di hari pertama. Kenapa kamu lagi? Kamu masih ganti baju biasa dan ikut saya. Saya baik-baik saja, kenapa ikut kamu? Minggir, saya harus latihan. Kembalikan ponselku. Aku akan membayarmu. Kamu tidak sabar untuk mengembalikannya padamu. Berikan. Minta maaf dulu. Kamu mengambil ponselku, aku minta maaf. Tentu saja. Kamu meninggalkanku di hutan. Palsukan alarm kebakaran sekarang dan kurangi poinku. Lupakan saja, aku tidak akan memberitahumu. Aku harus mengembalikan ponselku hari ini. Minta maaf dulu. Kamu ingin aku minta maaf? Kamu bayar untuk tindakanmu. Kamu yang bayar tagihan. Kamu mengambil ponselku dan kamu yang bayar tagihan. Kamu bayar. Aku bayar. Menunggu. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Saya adalah pilot Hao Tian. Ini adalah pacar saya. Saya membuatnya marah hari ini karena melakukan kesalahan. Jadi saya ingin kalian semua menjadi saksi untuk saya. Saya ingin meminta maaf padanya. Cium satu sayang. Jika kamu tidak mengembalikan ponselku, aku akan menciummu. Kamu berani. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, pacar saya bodoh. Saya pasti akan membuat banyak kesalahan di hari-hari mendatang. Jadi tolong bantu dia. Traktir semua orang makan malam besar di akhir pekan, semua orang dapat bagian. Hei. Dia ngomong sembarangan bahwa aku bukan pacarnya. Halo. Kamu cabul. Ada apa denganmu? Jelaskan padaku dengan jelas.
Kamu babi, jalanmu lambat sekali. Dukung aku. Kamu gila. Kalau begitu beri aku obat. Kamu bercanda ya? Kamu seharusnya. Bagaimana bisa kamu? Aku tidak bercanda. Kamu tidak bercanda. Siapa yang menyuruhmu tidak mengembalikan ponselku? Selain itu, sekarang kamu harus jadi pacarku. Jadi, kamu serius? Kamu merusak hidupku, tahu? Non, bahasa apa yang kamu gunakan? Maksudmu aku menghancurkanmu? Aku bilang aku tidak bercanda lagi. Apa kamu menghancurkan hidupku? Kamu jelas tahu pramugari tidak boleh pacaran selama pelatihan. Kamu bilang di depan banyak orang bahwa kita jatuh cinta. Apakah aturan ini masih berlaku? Tapi kamu dan aku. Jadi kamu harus bertanggung jawab padaku sekarang kan? Aku padamu bertanggung jawab. Ya, kamu bertanggung jawab padaku, karena kamu menunda kencan buta terakhirku. Jadi aku menyinggung partner kakekku. Kakekku sekarang mengejar aku kemana-mana. Aku harus punya alasan. Menjelaskan pada kakekku, atau aku mati. Jadi kamu harus membantuku. Aku marah. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kembali. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Kamu lepaskan. Kamu lepaskan. Pesawat. Pesawat. Berbaris. Berbaris. Kamu cukup baik. Cukup mampu. Kamu muda dan penuh semangat kan? Tidak mau sendirian kan? Baiklah, aku akan menemanimu sampai akhir. Ketika kelas seharusnya dimulai, mari kita mulai kelas pertama lagi. Kita akan memulai kelas pertama malam ini. Sekarang ada majalah di rak majalah di luar. Satu orang ambil satu. Kenakan pakaian pelatihan. Kembali segera setelah ganti. Kenapa instruktur? Tidak ada alasan. Karena saya instrukturmu. Mulai hari ini setiap kata saya adalah perintah. Jika kamu tidak mau patuh, atau jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa pergi sekarang. Ambil majalah itu. Pakai pakaian latihanmu dan segera kembali. Nyaman, Zimin. Ingat itu untukku. Kamu tidak bisa kabur. Kamu harus membayar perbuatanmu. Mulai hari ini, kita akan bersama. Menerima latihan khusus selama 3 bulan. Selama periode ini, ada yang akan pergi, ada yang akan tetap. Masa depan pribadimu tergantung pada keberuntunganmu. Selama periode ini kami menerapkan sistem eliminasi. Sekarang masing-masing dari kalian memiliki 90 poin. Ketika poinmu dikurangi, kamu harus pergi. Ulet. Kamu bisa tetap. Sudah mengerti. Tidak masalah, bagus. Linda, kamu yang paling tua. Kamu jadi kapten, ya? Bagus. Pelajaran pertama kita hari ini. Latihan sikap. Posisi hidung sangat penting di sini. Kita perlu fokus memeriksa. Ini diperiksa dan tidak masalah. Saya pikir juga periksa. Cepat. Ini harus diperiksa. Semua bagian dari hidung sampai ekor oke. Majalah ini untuk diletakkan di kepala kalian. Pertahankan sikapmu. Lancar. Bagus, ayo. Pertahankan sikapmu. Stabil. Jangan biarkan majalahmu jatuh. Lapor instruktur, maaf aku terlambat. Yang fokus.
Jangan khawatir, benar? Kartu besar ini dicium. Nama besar memang beda. Tidak sabar punya bayi. Kelas kita bisa membuatnya keluar dari sorotan. Nama besar memang beda. Berani terlambat latihan di hari pertama. Hebat. Maaf, aku terlambat. Ganti baju latihan. Ambil majalah dan masuk untuk latihan. Ya. Angkat kepalamu, dada keluar, rahang turun. Hebat. Jangan bergerak. Sekarang jauh lebih stabil. Ingat kamu bisa menggunakan tanganmu. Tapi jangan pernah menurunkan majalah. Karena aku ada di majalah ini sebelumnya. Taruh rambut. Rambut ini dikumpulkan dari salon kecantikan. Kuning keemasan. Hijau. Jadi, kamu tidak bisa menggantinya dengan rambutmu sendiri. Latihan postur berdiri hari ini 1 jam. Jika aku menemukan rambut siapa yang hilang di majalah, maka ketika kamu kembali, aku akan denda dia 1 jam lagi berdiri. Sampai jumpa dalam 1 jam. Terlalu lama. 1 jam terlalu lama. Instruktur yang aneh. Tidak normal. Jangan bergerak, jangan bergerak. Hati-hati goyangkan rambutmu ke bawah. Rambutku hilang. Ada apa? Rambutku pasti tertiup angin. Bagaimana ini? Biar aku lihat untukmu, biar aku lihat untukmu. Kamu hilang. Apa? Tolong aku lihat, tolong aku lihat. Bagaimana mungkin ada? Kalian bertiga, kalian juga tidak. Bodoh. Di mana rambutnya? Instruktur sedang menguji kita. Halo Ibu. Xiao Jiang. Ibu, kapan kamu pulang? Aku sedang membuat obat untuk nenek. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Aku takut di rumah sendirian. Ibu-ibu jangan bicara. Dah. Tidak manusiawi. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Aku ingin mengeluh. Berhenti. Ayo berdiri. Instruktur akan segera datang. Aku sudah mati dan masih berdiri. Tidak ada rambut bagaimanapun. Kurangnya rambut seperti ini. Maka kita akan bermain sampai akhir. Ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Benar? Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat. Siswa-siswa yang terhormat, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian sedang berpesta?
Kalian sangat pintar. Kalian tahu kalian tidak punya rambut. Berdiri tanpa rambut. Berdirilah, kalau tidak kurangi poin. 54.321. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Akhir pelatihan. Kakak Lin. Apa kamu? Sudah larut, kenapa belum tidur? Tidak bisa tidur. Aku juga. Lampu bisa dimatikan dan kita bisa istirahat. Oke, aku akan matikan sekarang. Tian. Hari ini adalah hari pertama adikku melapor. Tampaknya ada lebih banyak hal yang terjadi di Tulou dalam setahun. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang dipikirkan orang-orang kota ini. Terutama hari ini, orang yang 1000 kali lebih dibenci daripada Raja Desa kami dahulu. Dia adalah seorang pilot. Tidak hanya dia menciumku di depan banyak orang, bilang aku adalah pacarnya. Karena dia kami masuk ke kamp latihan di tengah malam. Kelas pertama ternyata berdiri di atas majalah. Dan aku menemukan seorang kakak bernama Lina merokok di balkon. Aku terkejut. Pramugari mana yang masih merokok? Apa yang terjadi padanya? Singkatnya, Tian, adikku belajar banyak hari ini. Aku akan menuliskannya dan memberitahumu nanti. Suatu hari, kamu juga akan keluar dari Tulou seperti adikmu, menemui dunia luar. Cepat. Ini kelas. Yang. Bangun untuk kelas. Berkumpul, bangun segera. Kenapa begitu pagi? Ayo ke kelas, aku belum sikat gigi. Telat cepat. Lari kamu di sini. Satu, dua, tiga. Apakah ini lapangan bermain? Lina panggil nama. Apakah instrukturnya? Berdiri tegak. Lihat kanan, lihat ke depan. Lapor instruktur. Seharusnya ada 17 orang yang datang, 14 orang. Siapa yang terlambat setelah laporan? Fang Qiong Zim Min Yang. Kenapa? Izin sakit dibebaskan.
Jika kamu adalah pesawat yang akan jatuh, apakah boleh seseorang izin sakit karena tidak bisa terjun payung? Baiklah, Lina kembali. Adalah instruktur. Latihan dimulai, ayo. Lina memimpin tim untuk berlari. Belok kanan. Jogging. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 1, 2, 1. Fang Zimin Yu Yang. Semua mahasiswa baru keluarkan saya. Pesawat akan jatuh. Beri kamu 10 detik. Yu Qingyang. Yu Qingyang. Sebagai pramugari yang berkualitas, ketika kita menghadapi penumpang, untuk membuat kesan baik padanya, hanya 10 detik pertemuan pertama. Jadi siapa yang bisa memberitahu saya, bagaimana memanfaatkan 10 detik singkat ini, untuk meninggalkan kesan baik pada penumpang? Siapa yang bisa memberitahu saya? Zimin, kamu bilang, semakin cantik penampilanmu semakin baik kesanmu. Tidak lengkap. Wajah cantik, sikap yang anggun, sopan santun yang baik, dan layanan yang hangat dan penuh perhatian. Sebagai pramugari, karakteristik dan kualitas yang harus dimiliki. Tapi, itu tidak cukup. Jadi apa yang kita butuhkan? Tulus dari hati. Senyum-senyum. Senyum. 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 Tersenyum sebagai pramugari. Lebih dari gerakan wajah. Bukan hanya untuk menunjukkan 8 gigi. Tindakan sederhana seperti mengangkat sudut mulut. Tapi dari hati. Sikap yang tulus. Dapat mengesankan orang lain. Bagus. Yang tersenyum. Saya beri saya sikap. Tarik lidahmu. Jangan menjulurkan lidahmu. Tidak sopan tertawa seperti itu. Lina. Kamu tersenyum. Mengapa kamu tersenyum begitu sedih? Apakah kamu Nyonya Xianglin? Bagus, Xiao Feifei. Senyum. 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 Yao Feifei, ruangan kita penuh dengan wanita. Kamu sepertinya tidak membutuhkan senyuman seperti ini. Senyum yang bagus. Wulan. Wulan, mengapa kamu terkikik? Instruktur saya tidak menyeringai. Saya benar-benar tertawa. Yang mana? Kamu beritahu saya. Bagaimana Wulan tersenyum? Tidak pernah melihat senyuman seperti itu. Dia bilang dia tidak pernah melihat senyuman seperti itu. Wulan, apakah kamu tahu apa artinya ini? Artinya kamu tersenyum seperti ibu besar. Oke, santai saja. Saya tidak bisa tertawa seperti ini lagi. Semua orang harus ingat. Senyum akan menemani pekerjaan kita. Sealami bernapas. Jadi saya harap kamu bisa berlatih tersenyum. Semua orang saling berhadapan dan mulai tersenyum. Senyum. Benar, hadapi penumpangmu dengan suasana hati yang paling bahagia. Jain, bisakah kamu membantu saya tertawa?
Apakah kamu pikir kamu sedang bernyanyi? Saya ingin kamu tersenyum dari hati. Santai sedikit. Sangat bagus untuk merilekskan wajah. Seberapa alami ini? Seperti bernyanyi. Baiklah. Ayo tersenyum. Ayo tersenyum. Bagus. Berhadapan satu sama lain. Semua orang harus ingat. Senyum. Telepon lagi. Cepat, 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 cepat. Cepat bantu aku menghalangi. Itu bukan itu instrukturnya. Jangan terlalu gugah, bicaralah saja, oke? Makan. Bukan pilihan bagimu untuk terus bersembunyi. Apa yang harus aku lakukan? Aku baru saja bilang padanya aku bukan pilot. Aku pembohong. Karena aku pembohong, itu sebabnya dia lulus ujian pramugari. Membuatku bersembunyi terus. Dawei, di mana kamu? Bagaimana kamu mengubahnya ke pesan suara? Aku ingin memberitahumu. Hari ini kami ada kelas latihan senyum. Guru membuat kami tertawa. Membuat kami membayangkan bertemu orang yang paling ingin kami lihat. Dia selalu bergantung di depanmu sekarang. Bahkan jika dia tidak bisa menemukanmu, dia juga akan menggunakan berbagai cara untuk mencari tahu kabarmu. Bukan begitu? Apa yang harus aku lakukan katamu? Aku harus membayar seseorang untuk mempercayaiku. Memecat orang. Menurutmu itu antara dia pergi atau aku pergi? Bagaimanapun hanya satu yang bisa tinggal. Benar, reaksi ini oke. Apa sikapnya? Aku membantumu untuk memotongku. Instruktur. Halo instruktur. Datang makan malam. Ayo, ayo, ayo. Makan lebih banyak. Duduk di mana Jiayin sumpitmu. Kita duduk di sini. Duduk di depan. Duduk di depan mana? Kakak. Senang bertemu denganmu. Halo. Musuh ada di sini, duduk di sini. Lihat bagaimana teman itu menjadi pacarku. Apa masalahnya? Bagaimana kalau begini? Oke, ayo. Mau kemana? Keluar. Semakin berbahaya semakin aman. Ayo, 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 ayo. Tunggu sebentar. Tunggu dulu. Pencuri ponsel. Mau makan di mana? Pengintip. Kapan aku jadi pengintip? Kamu lari ke asrama cewek kita malam-malam. Kamu bukan pengintip apa? Oke, aku pengintip. Cuma mengintip kamu, oke? Tidak tahu malu. Wulan. Aku tahu aku salah sebelumnya, maafkan aku. Maafin aku ya. Oke. Kalau gitu jangan bertengkar sama aku lagi ya. Oh. Lihat, kembalikan ponselmu. Benar. Aku janji sama kamu aku tidak akan punya pacar lagi. Kita nikah setelah kamu lulus ya. Ah, Siapa yang mau nikah sama kamu? Aku baru sadar sekarang. Pencuri ponsel. Terima kasih sudah bantu jaga ponselku. Dah. Hei, kenapa kamu tidak tahu malu sih? Kamu pembohong besar. Dawei,